Pernahkah Anda mengikuti pitching atau negosiasi, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan? Salah satu penyebab utama kegagalan dalam pitching dan negosiasi adalah tidak adanya tujuan yang jelas sejak awal. Lalu, bagaimana cara menentukan tujuan pitching dan negosiasi yang efektif? Mari kita simak bersama. Bayangkan, seorang pelaku usaha yang ingin menawarkan produknya kepada calon investor. Ia telah menyiapkan presentasi dengan baik dan menjelaskan berbagai keunggulan produknya. Namun, ketika investor bertanya, "Apa tujuan utama Anda melakukan pitching hari ini?" Ia tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin memperkenalkan produk, mencari kerjasama, dan mungkin mendapatkan investasi. Mereka hanya berharap mendapatkan hasil yang terbaik tanpa memiliki target yang jelas. Padahal, tujuan yang tidak jelas akan membuat proses komunikasi menjadi kurang efektif dan sulit tercapai kesepakatan. Bayangkan, seorang mahasiswa atau pelaku usaha yang ingin menawarkan produknya kepada calon investor. Ia telah menyiapkan presentasi dengan baik dan menjelaskan berbagai keunggulan produknya. Namun, ketika investor bertanya, "Apa tujuan utama Anda melakukan pitching hari ini?" Ia tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin memperkenalkan produk, mencari kerjasama, dan mungkin mendapatkan investasi. Akibatnya, investor menjadi bingung mengenai apa yang sebenarnya diharapkan dari pertemuan tersebut. Situasi ini sering terjadi dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari, tanpa mengetahui hasil akhir yang ingin dicapai. Lalu, untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat menggunakan metode SMART dalam menentukan tujuan pitching dan negosiasi. SMART yang terdiri dari 5 unsur penting, yaitu spesifik, tujuan harus jelas dan tidak ambigu, bukan hanya ingin mencari investor tetapi ingin mendapatkan pendanaan terbesar untuk mengembangkan usaha. Setelah memahami konsep SMART, pelaku usaha tadi kembali melakukan pitching kepada investor. Kali ini, dia menyampaikan tujuan yang lebih jelas, menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan investasi sebesar 50 juta rupiah untuk meningkatkan kapasitas produk dalam 3 bulan ke depan, dengan tujuan yang spesifik dan terukur. Investor dapat memahami kebutuhan yang disampaikan dan memberikan tanggapan yang lebih tepat. Hasilnya, proses diskusi menjadi lebih fokus, komunikasi berjalan lebih efektif, dan peluang tercapainya kesepakatan menjadi lebih besar. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan pitching dan negosiasi bukan hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, tapi juga oleh kemampuan menetapkan tujuan yang jelas sejak awal. Oleh karena itu, sebelum melakukan pitching dan negosiasi, pastikan Anda telah menentukan tujuan menggunakan prinsip SMART, karena tujuan yang jelas akan membawa Anda lebih dekat menuju kesuksesan. Relevan berarti tujuan yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan arah yang ingin dicapai. Tujuan yang relevan akan memberikan manfaat nyata bagi individu maupun organisasi. Sebagai contoh, jika sebuah usaha mengalami kendala pada kapasitas produksi, maka fokus negosiasi sebaiknya diarahkan pada pencarian modal atau peralatan produksi, bukan pada hal yang tidak berkaitan dengan masalah utama. Spesifik yaitu yang berarti tujuan yang ditetapkan harus jelas dan juga tidak menimbulkan banyak interpretasi. Dalam pitching dan juga negosiasi, kita harus mengetahui secara pasti apa yang ingin dicapai. Achievable berarti tujuan yang ditetapkan harus realistis dan memungkinkan untuk dicapai berdasarkan kemampuan, sumber daya, dan kondisi yang dimiliki. Menetapkan target yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kegagalan dan menurunkan motivasi. Tempo berarti setiap tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Adanya tenggat waktu membantu seseorang untuk lebih disiplin dan lebih fokus dalam mencapai target yang telah ditentukan. Misalnya, tujuan mendapatkan investasi sebesar 50 juta. Dalam waktu 6 bulan akan lebih jelas dibandingkan hanya dengan mengatakan ingin mendapatkan investasi suatu saat nanti. Batas waktu juga memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan selama proses pitching maupun negosiasi secara berlangsung.